Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya pada kesempatan ini kita semua senantiasa rindu bersekutu untuk terus mencari wajah Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Sempit Berhadiah Besar. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Kami datang di hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan jalan hidup yang Engkau telah tetapkan bagi kami. Kami mengakui bahwa jalan yang Engkau tunjukkan seringkali terasa sempit dan berbeda dari jalan dunia. Kami mohon hikmat-Mu untuk yang sempurna, untuk dapat memahami kehendak-Mu dan kekuatan, untuk kami dapat mengikuti jalan-Mu. Tolong bukalah mata hati kami, agar kami dapat melihat keindahan dan berkat yang tersembunyi di balik jalan sempit ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah pantai yang luas terhampar jutaan kerikil berwarna-warni. Anak-anak kecil bermain dengan gembira, mengumpulkan kerikil-kerikil yang paling menarik bagi mereka, baik bentuk maupun warnanya. Di antara kerikil-kerikil itu tersembunyi sebuah mutiara yang sangat indah. Mutiara itu tampak berbeda dari kerikil lainnya. Ia berkilau dengan sempurna dan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Kemudian ada seorang anak bernama Theo menemukan sebutir mutiara itu di antara ribuan kerikil-kerikil itu. Awalnya ia tidak tahu betapa berharganya mutiara itu. Ia hanya melihatnya sebagai batu yang unik, yang terlihat indah. Namun ada seorang nelayan tua yang melihat kegembiraan Theo. Dan nelayan itu memberitahunya tentang keistimewaan mutiara yang ia temukan. Mutiara ini sangat berharga, anakku, kata nelayan itu kepada Theo. Tapi untuk memilikinya, kamu harus merawatnya dengan baik. Kamu harus melindunginya dari kotoran dan kerusakan. Kamu juga harus siap untuk melewatkan banyak hal agar mutiara itu tetap bersinar dengan indah. Kemudian Theo berpikir sejenak. Ia menyadari bahwa mutiara itu memang sangat istimewa. Namun ia juga tahu bahwa merawat mutiara itu juga tidak akan mudah untuk dilakukan. Ia harus rela tidak ikut teman-temannya bermain lumpur bersama teman-temannya. Ia melihat teman-temannya dan dia memegangi mutiara itu karena ia takut mutiara itu menjadi kotor. Ia juga harus berhati-hati agar mutiara itu tidak jatuh dan hilang di antara pasir-pasir dan batu-batu yang ada di tepi pantai itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mutiara dalam cerita ini melambangkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup berbeda dari cara banyak orang dunia ini. Kita adalah anak-anak Allah yang mewakili nilai yang jauh lebih tinggi daripada harta duniawi ini. Namun untuk menjaga kesucian dan kemurnian hidup kita harus membuat pilihan-pilihan yang sulit dalam hidup ini untuk mempertahankan kemurnian hidup kita. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah
pada hari Ia melawat mereka. Saudaraku, ayat ini mengajak kita sebagai orang percaya untuk hidup berbeda dari kebanyakan orang dunia. Bukan sekedar berbeda dalam hal agama atau soal keyakinan saja, tetapi juga dalam cara kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dunia ini seringkali diibaratkan sebagai kegelapan. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup yang membawa terang Kristus. Perbuatan baik kita menjadi seperti lilin yang menyala di tengah kegelapan, menarik perhatian orang lain pada sumber cahayanya, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita difitnah atau dianiaya, reaksi alami manusia dunia kebanyakan adalah membalasnya. Kalau bisa, membalasnya lebih menyakitkan. Namun Alkitab mengajarkan kita untuk menanggapi kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, kita membungkam mulut orang-orang yang memfitnah kita dan justru menyingkapkan keindahan karakter Kristus dalam diri kita. Perbuatan baik kita berbicara lebih keras daripada hanya kata-kata. Ketika orang melihat kita hidup dengan penuh integritas, penuh kasih sayang, penuh pengampunan, penuh kebaikan, penuh kepedulian, maka akan bertanya-tanya mengapa kita bisa berbeda dengan kebanyakan orang dunia. Ini menjadi kesempatan bagi kita untuk berbagi tentang iman kita kepada orang yang belum mengenal Kristus. Tujuan akhir dari hidup yang berbeda adalah memuliakan Allah. Ketika orang melihat kebaikan dalam hidup kita, mereka akan terdorong untuk mencari tahu sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, maka nama Tuhan sedang kita permuliakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dipindahkan dari gelap menuju kepada terang yang ajaib bukanlah akhir cerita dari umat Allah. Petrus memberikan kesaksian bahwa kita diselamatkan untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar ini kepada semua orang. Diyakini bahwa bersaksi melalui perkataan dan menjadi saksi melalui kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah mereka yang belum percaya, agar kehidupan mereka tidak dapat difitnah oleh siapapun. Kehidupan yang murni bukan saja menjadi kewajaran umat Tuhan, melainkan juga akan menjadi kesaksian yang menarik bagi mereka yang belum mengenal Dia. Harus diakui bahwa salah satu penyebab orang tidak tertarik dengan kabar baik yang kita sampaikan adalah karena cara hidup kita yang buruk. Mari kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita mawas diri. Apakah cara hidup kita telah mampu bersuara tentang perubahan hidup kita yang kita miliki ini? Ataukah gaung berita baik itu tertindih oleh buruknya kelakuan kita sebagai umat Tuhan? Jangan-jangan kita adalah salah satu penghambat perluasan kerajaan Allah. Berdiam dirilah saudaraku, introspeksilah. Temukan cara hidup kita yang rasanya menjadi penghambat akan berita sukacita tentang Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca dalam renungan ini adalah panggilan bagi kita semua untuk menjadi garam dan terang dunia. Dengan hidup berbeda, kita tidak hanya membawa berkat bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain
dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, Engkau Allah yang memelihara hidup kami. Kami menyadari bahwa Engkau telah memanggil kami untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu, namun seringkali kami merasa lemah dan mudah tergoda oleh godaan dunia. Bapa, kuatkanlah iman kami agar kami dapat terus berjalan di jalan-Mu. Berikan kami hikmat untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Bantu kami untuk hidup dalam kebenaran dan kasih-Mu, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami rindu agar hidup kami menjadi saksi yang nyata tentang kasih-Mu. Kuatkanlah kami untuk selalu melakukan perbuatan baik, sehingga orang-orang yang melihat kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, janganlah kita sampai hanyut oleh arus dunia yang menyesatkan. Dengan hidup berbeda, kita tidak hanya membawa berkat bagi diri kita sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.